Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, kita baca bersama-sama doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Al-Baqarah, melanjutkan apa yang kemarin kita bahas ya dan kita pelajari, yaitu ayat-ayat pertama ya. Sekarang kita akan bahas dari ayat 10 dan seterusnya. Baik, ayat-ayat berikutnya ini akan banyak berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, Allah akan menjelaskan kepada kita, atau Allah menjelaskan kepada kita orang-orang munafik itu modelnya bagaimana, ya, karakternya bagaimana. Ini tentu maknanya adalah agar menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik. Dan harusnya kita pahami Bapak sekalian, mungkin yang sudah masyhur, ciri-ciri munafik itu yang terkait dengan yang disebutkan dalam hadis. Ya, dikatakan apa? Ayatul munafiki salasatun. Tanda munafik itu ada 3. Apa bu tanda munafik? Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ingkar. Wa idza tumina
khana. Jika diberikan amanah dia khianat. Ya, betul. Itu di antara tanda-tanda orang munafik. Tapi tanda-tanda orang munafik bukan cuma itu. Banyak. Ya, banyak. Ya, selain dari yang 3 disebutkan dalam hadis, dalam Al-Qur'an Allah banyak membicarakan ya tipikal atau karakter orang munafik. Ya, ini tentu sekali lagi ya, sebagai peringatan bagi kita agar kita tidak memiliki dan menjauhi sifat dan karakter orang munafik. Ya, sebab walaupun ya munafik yang sesungguhnya itu ibarat apa? Apa munafik yang sesungguhnya? Menyembunyikan apa, Bu? Kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Paham gak? Atau bahasanya dengan kata lain, pora-pora beriman padahal kafir. Pora-pora beriman kepada Allah dan Rasulnya padahal dalam hati mengingkari. Itu hakikat munafik yang sesungguhnya. Yang sebenarnya kalau di sisi Allah, munafik itu gak beda dengan orang kafir. Cuma mereka secara zahir pora-pora masuk Islam. Makanya di zaman Rasulullah orang munafik itu diperlakukan seperti orang Islam. Ya, tidak ada bedanya. Sholat ikut sholat, jihad bahkan sekalipun berjihad ikut mereka. Ikut. Kalau wafat disolatkan. Ya, karena kan nggak ketahuan. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya Rasulullah SAW. Ada lagi satu orang sahabat yang tahu tapi dia tidak berani menyebarkan karena itu termasuk rahasia. Ya, maka sahabat disebut sahibus sirri, pemilik rahasia Rasulullah. Dia yang tahu, ya tentu saja berdasarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Siapa-siapa orang munafik di Madinah. Ya, tapi tidak disebarluaskan. Ya. Siapa namanya, Bu, sahabatnya? Siapa yang tahu? Abdullah Haidir. Abdullah aja. Bu, siapa? Sahabat pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, itu sahabat yang dikatakan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Data-data orang munafik itu dia tahu. Cuma dia tidak boleh menyebarluaskan. Karena orang munafik ini memang problematik kalau orang sekarang bilang. Dibilang kafir dia tidak kafir. Dia bersyahadat. Tapi dibilang beriman sebenarnya hatinya kafir. Cuma orang tidak bisa tahu. Ya. Makanya ada riwayat Umar bin Khattab, ya, itu saking takutnya dia termasuk orang munafik, sering mendekati Hudzaifah ibnul Yaman. Minta kasih tahu nama dia ada nggak di dalam listnya. Ya. Bayangkan orang sekelas Umar bin Khattab. Ya, takut termasuk menjadi orang munafik. Maka kita pun ya layak untuk waspada, hati-hati jangan sampai kita jadi orang munafik. Setidaknya jangan sampai kita memiliki sifat dan karakter orang munafik. Begitu ya. Nah, karena itu Allah jelaskan dalam banyak ayat termasuk dalam surat Al-Baqarah ini. Ciri-ciri orang munafik, bahkan ada satu surat yang khusus ya yang berbicara tentang orang munafik, namanya juga surat Al-Munafiqun ya. Jadi itu betapa pelajarannya adalah agar kita jangan sampai memiliki sifat dan karakter mereka. Baik, kita baca beberapa ayat terkait dengan ini ya, ayat ke-10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad.
fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya, ini sebelumnya, ayat sebelumnya adalah ada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang ngomong ngaku, ya, mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimukminin, tapi mereka sesungguhnya tidaklah beriman. Nah, itulah orang munafik. Ngomong saja, ngomong bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam hatinya dia mengingkari. Nah, itu munafik. Ya, itu kan nggak kelihatan. Apa yang ada dalam hati nggak tidak ketahuan, tapi setidaknya akan tampak dari sikap dan perbuatan. Maka Allah katakan ciri mereka, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada sakit. Ya. Apa yang maksud marad di sini? Kata para ulama, syakkun wa nifakun. Ya, yaitu keraguan dan kemunafikan. Fazadahumullahu maradha. Maka semakin Allah akan tambahkan sakit mereka. Bagaimana Allah tambahkan sakit mereka? Bima anzalau minal qur'ani likufrihim bihi. Ya, artinya dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, karena mereka mengingkarinya. Maka setiap kali turun Al-Quran, Rasulullah sampaikan, nambah lagi sakit mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, ay muklim bima kanu yakdzibun. Ya, dengan apa? Dengan dusta yang mereka lakukan. Apa dusta mereka? Ngaku beriman padahal tidak beriman. Fi qulubihim marad. Ya, jadi kalau mau diambil pelajarannya di sini, di antara indikasi orang munafik apa? Tidak merawat dan menjaga hatinya. Tidak peduli dengan hatinya, dengan jiwanya. Ibu sekalian, manusia ini ada dua aspek. Ada aspek jasadi, ada aspek rohani. Ya. Maka tentu keduanya harus kita perhatikan. Sebab kedua-duanya sama, jasad dan ruh, termasuk hati, jiwa. Ya. Sebagaimana jasad bisa sehat, rohani hati orang juga bisa sehat. Jasad bisa sakit, hati orang bisa sakit. Ya. Jasad bisa bugar, hati bugar. Ya. Jasad butuh asupan makanan, hati juga butuh asupan dan makanan. Jasad juga ada penyakitnya, hati juga ada penyakitnya. Jasad dalam ibadah ada amalnya, hati juga ada amalnya. Jadi dia beriringan. Cuma memang ya masing-masing berbeda jalurnya. Maka kita itu diperintahkan selain memperhatikan jasad, maka kita harus memperhatikan hati kita. Ya, bahkan dalam taraf tertentu semestinya kepedulian kita untuk merawat hati, menjaga hati itu lebih diutamakan daripada menjaga fisik, ya. Menjaga jasad kita. Ya, maka kalau pagi-pagi, ya kita pagi-pagi nggak usah ditanya, nggak usah diajarin, ya buat fisik kita, ya udah langsung kita ngerasa pagi-pagi kerasa lapar. Ngapain kita? Ya makan, ya ngeteh segala macam. Itu kebutuhan jasad. Nah, kebutuhan hati kita harusnya juga ngerasa. Kalau pagi-pagi misalnya kok belum sholat, belum baca zikir, harusnya merasa. Kita perhatikan tuh, ya hati kita, ya jiwa kita, ya agar sehat. Bukan cuma jasad kita sehat, hati kita sehat. Nah, orang munafik tidak memperdulikan hatinya, tidak memperhatikan kesehatan jiwanya. Maka sebagai seorang muslim, ya pelajarannya adalah jangan abaikan hati kita. Perhatikan, ya kalau seandainya kita udah ada kerasa malas ibadah, senangnya yang leha-leha, senangnya yang asik-asik, diajak ngaji susah, zikir susah, seharian 2 hari tidak baca Al-Quran,
Itu sebenarnya pertanda sudah ada gejala. Gejala orang hatinya kurang sehat, omongannya kasar, perbuatannya tidak baik. Itu hati yang tidak sehat. Harusnya seseorang segera menyadari. Bisa diawali dengan taubat kepada Allah, lalu beribadah, lalu zikrullah, ingat kepada Allah dan seterusnya. Ya, maka perhatikan hati kita. Ya, orang munafik ini mengalami hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Maka kalau kita sholat, ibu sekalian, kita baca Quran, kita berzikir, ya, kita berusaha merawat hati kita, itu bukan sekedar soal pahala, ya, bukan sekedar soal pahala atau janji surga, tidak. Tapi lebih dari itu, dia merawat hati, merawat jiwa, begitu ya. Kemudian Allah katakan lagi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ai haula, pada mereka orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Apa maknanya kerusakan di muka bumi? Al kufru, ya, wal ma'asi, ya, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Ya, jadi kerusakan di muka bumi itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Kerusakan di muka bumi ya bisa aja juga artinya kerusakan alam, melakukan pengerusakan, mengotori, kalau sekarang istilahnya apa, buang sampah sembarangan, ya, melakukan penebangan hutan, banjir di sana, itu kerusakan di muka bumi. Tapi dalam Al-Quran biasanya istilah kerusakan di muka bumi yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi. Ya sebenarnya sama juga, ya, orang buang sampah sembarangan maksiat bukan? Maksiat juga. Ya, itu kerusakan double namanya. Udah maksiat, melakukan kerusakan. Ya. Menggunduli hutan. Ya, maksiat enggak? Maksiat. Ya. Akibatnya banjir di mana-mana. Ya. Makanya juga kita harusnya biasakan, ya, seorang muslim apalagi aktif ngaji, hal-hal kayak gini harusnya kita jauhi, ya. Buang sampah jangan sembarangan. Ya, hal-hal yang sifatnya menjaga ketertiban, keteraturan usahakan kita lakukan. Ya, antri, disiplin dan seterusnya. Ya, jadilah muslim yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai kita melakukan misalnya perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang merugikan orang, ya, yang mengganggu ketertiban bersama. Itu perhatikan betul, ya. Jangan sampai kemudian itu mah urusan saya, tidak. Ya, pagi-pagi misalnya nyapu banyak daun kering lalu dibakar. Kira-kira tetangga marah nggak? Marah. Kita kesel nggak? Kesel. Ya, jadi jangan sekedar kita cuma misalkan yang penting ngaji sholat. Iya, kehidupan sosial pun harus kita perhatikan, jangan menimbulkan kerusakan. Ya. Tapi juga memang yang dimaksud di sini kerusakan adalah kemaksiatan. Ya, kemunkaran, kekufuran, itu kemaksiatan. Ya. Jadi boleh jadi kadang memang tertib bagus, tapi maksiat tetap dalam Islam itu merupakan kerusakan. Walaupun mungkin dalam pandangan umum di sini bagus, tertib, ya, tapi di sana terdapat kekufuran, terdapat kemusyrikan, terdapat kemaksiatan. Itu juga kalau dalam pandangan Islam juga termasuk kerusakan. Meskipun kadang dalam pandangan modern atau pandangan masyarakat umum sebagian itu bukan kerusakan, tapi itu juga kerusakan. Ya, kerusakan. Dan itu yang lebih utama, kerusakan. Nah, orang-orang munafik, kalau Allah katakan atau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya jangan melakukan kekufuran, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi, karena itu hakikatnya kerusakan di muka bumi. Apa mereka bilang? Qalu innama nahnu muslihun. Ya.
Kalau bahasa kita enggak kok gitu ya. Kalau mereka bilang apa? Innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang justru melakukan kebaikan. Innama nahnu muslihun. Ya. Walaisa ma nahnu fihi bifasad. Kalau dalam tafsirnya, kami tidak melakukan kerusakan. Ya, itu orang-orang seperti ini itu memang orang-orang yang pintar mencari alibi, mencari alasan. Ya, mereka menebarkan kekufuran dan kemusyrikan. Memang kadang-kadang tidak disebut sebagai kemusyrikan. Kadang-kadang dikemas dengan istilah apa? Oh, ini kan adat dan tradisi. Kita harus menghormati adat dan tradisi. Padahal di dalamnya ada kemusyrikan. Begitu ya. Oh, disebarkanlah miras. Kemudian apa? Ya, dibebaskan judi. Wah, ini kan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Ya. Ya. Untuk membuka lapangan kerja, bahasanya begitu. Ya. Padahal di dalamnya ada kemaksiatan. Ya. Makanya pelaku pelacuran itu dulu mah namanya jelek ya, pelacur. Kalau sekarang dibilangnya apa? Aneh-aneh. Kalau aneh-aneh masih jelek ya. Kalau bahasa resminya apa? PSK. Pekerja dia. Ya, dikasih istilah yang bagus. Ya. Jadi kesannya profesional. Ya. Tapi kemaksiatan. Ya. Maka mereka menganggap kami tidak melakukan kerusakan. Ya. Maka kalau bisa kita simpulkan juga, ciri orang munafik itu ya tidak mau mengakui kesalahan, ya, tidak mau menerima ya bahwa mereka dikatakan salah, pandai cari alibi, pandai cari alasan. Ya, kalau bahasa keren sekarang itu orang yang nggak mau menerima kenyataan itu dibilang apa, Bu? Ya, kerennya denial. Jadi kalau ngomong boleh juga Bu agak keren-kerenin dikit. Jangan denial dong. Tulisannya apa tulisannya? Denial. Saya dulu bingung ini denial apa denial? Oh, denial. Jadi ibu-ibu kalau ngobrol sama tetangga udah mulai bahasanya agak diperbaiki. Oh, orang itu denial. Apa maksudnya? Nggak mau mengakui kenyataan. Dan itu banyak orang ditegur, bapak salah. Ya kan banyak tuh di YouTube tuh, bapak salah, jalan lawan arus. Oh, dia melawan ini. Akhirnya denial itu namanya. Ya, tidak mengakui kenyataan. Minimal kalau dia salah, ya maaf saya salah, gitu ya. Paling tidak kita akui dulu bahwa itu salah. Sebab untuk melakukan perbaikan tidak mungkin kita lakukan kalau kita belum menyadari sebuah kesalahan. Ya, nah itu yang berat sekarang. Ya, mengakui kesalahan akan dicari cara-cara, alasan-alasan untuk membenarkan. Ya, sekarang juga banyak kasus-kasus dan masalah seperti itu. Ya, maka kalau ada hal-hal yang sekiranya memang salah, oh saya salah. Ya, ini kadang-kadang orang tua mohon maaf nih ya. Sekarang banyak berita misalnya Pak Guru dipersekusi, dituntut karena mendidik anak didiknya mungkin tegas. Ada anaknya yang ngerokok lalu ditegur. Mungkin kadang dikasih disiplin hukuman. Orang tuanya marah. Harusnya orang tuanya senang anaknya dididik bagus. Ya, itu jangan sampai terjadi itu sama kita. Harusnya kita sadar ini salah. Ya, memang salah. Sepanjang cara mendidiknya masih wajar, justru tujuannya untuk perbaiki, kecuali kalau dia udah pakai kekerasan apa begitu sampai orang luka, oke. Tapi kalau sekedar dia dididik, mungkin kadang apakah dicukur kepalanya kah, atau mungkin di ini kah, dan seterusnya, masih wajar. Ya, maka penting bagi kita untuk terbiasa mengakui kalau ini salah ya salah. Ya saya memang salah. Sudah,
Lalu kemudian kita terus perbaiki keadaan. Ya, jangan justru mencari-cari alasan. Ya, alasan yang kadang-kadang aneh, yang kadang-kadang dibuat-buat. Akui saja ini salah. Ya, jangan cari-cari alasan, akhirnya kemana-mana. Ya, akhirnya kemana-mana. Kadang ada orang lain disalahkan dan lain sebagainya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Makanya Allah tegaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah tegaskan, tidak, ketahuilah mereka lah sesungguhnya yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Ini yang problematik sekarang itu begitu. Banyak orang melakukan kerusakan, kesalahan, tapi tidak merasa. Ya, tidak merasa bahwa ada orang yang dirugikan, tidak merasa bahwa ada orang yang disakiti, tidak merasa bahwa dia misalnya tidak beribadah, berbuat dosa, ya, sholat lewat tidak merasa. Nah, itu berat. Masih mending mungkin orang berbuat maksiat, orang meninggalkan sholat, tapi dia merasa menyesal. Nah, itu masih mending, masih ada harapan. Tapi orang kalau sudah misalnya meninggalkan sholat, sama orang tua tidak berbakti, sama suami tidak taat, suami tidak peduli sama istri, lalu dia merasa itu semua biasa saja, nah, itu berat. Ya, itu problematika yang sangat berat. Maka dalam hal ini juga penting bagi kita punya kepekaan, hassas, ya, punya kepekaan. Wah, ini ada yang nggak beres. Ya, ini hari ini ibadah saya nggak benar. Hari ini saya kok ucapannya nggak benar. Nah, itu penting kita punya sensitivitas, punya kepekaan. Ya, namanya manusia, yang namanya tergelincir ya tergelincir, yang namanya khilaf ya khilaf. Ya, cuma paling tidak kalau dia sadar itu salah, dia akui. Itu aja dulu minimal. Ya, jangan sampai udah salah tidak diaku, maka akan terus bertambah kesalahan. Baik, kemudian Allah katakan lagi, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, seperti orang-orang beriman. Maksudnya seperti siapa? Seperti para sahabat Nabi yang sudah beriman. Ya. Cuma sebagaimana kemarin juga kita sudah singgung dalam surat Al-Kahfi, sahabat Nabi yang beriman pada awalnya kebanyakan siapa, Bu? Orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Orang besar apa orang kecil? Orang kecil. Itu kebanyakan, meskipun ada 1-2 yang kaya, ya. Nah, orang-orang munafik ini dibilang nih, banyak sahabat Nabi udah beriman, kamu berimanlah yang benar. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka bilang, apakah kami mau beriman seperti berimannya orang-orang sufaha? Sufaha itu apa? Orang-orang bodoh, orang-orang rendah, masyarakat kecil, rakyat jelata. Ya, kurang lebih seperti sufaha itu asalnya memang orang-orang bodoh. Jadi orang-orang yang beriman dianggap sebagai orang-orang yang bodoh. Ya, salah satu standar mereka apa? Itu kan mereka orang kecil, rakyat jelata, orang miskin, para budak, ya. Maka Allah bantah mereka. Allah jawab mereka, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah mereka lah sesungguhnya yang bodoh, yang sufaha walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Ya, jadi ayat ini juga memberikan gambaran salah satu lagi karakter orang munafik. Apa karakter orang munafik? Itu suka melihat casing, suka melihat tampilan yang zahir, ya. Jadi kalau dilihat sesuatu yang glamor, indah, wah ini yang menjadi patokan, ini rujukan dan seterusnya. Adapun kalau dilihat orangnya biasa-biasa saja, masyarakat kecil, maka mereka tidak menganggapnya. Padahal bisa jadi yang dilakukan oleh orang kecil itu bisa jadi itulah yang benar. Ya. Adapun
Kadang ada sebagian orang dianggap hebat, mewah, tapi dia melakukan kerusakan, itulah ada kerusakan. Ya, jangan sampai karena yang melakukan yang orang besar, maka terus dianggap sebagai kebaikan. Ya, jadi jangan sekali-kali kita menilai kebenaran semata-mata ya. Semata-mata dari tampilan kah, dari kedudukan seseorang dan seterusnya. Maka ada ungkapan la yu'raful haqqu birrijal wa yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran tidak diukur oleh bagaimana orangnya. Ya, bagaimana orangnya? Mau dia orang besar, orang kecil, ya tergantung. Kalau benar ya benar. Kalau salah ya salah. Begitu harusnya jadi patokan. Ya. Al-haq la yu'rafu birrijal. Walaupun ini orang yang mungkin di masyarakat tidak sama sekali diperhitungkan, tapi kalau yang dilakukan benar-benar, harusnya dibela, didukung. Ya. Adapun ini orang kaya, orang berjabatan tinggi, salah, ya tetap salah. Ya, harusnya begitu. Meskipun kadang-kadang kebalik-balik. Ya. Yang kecil, kalaupun benar, kalau dia orang kecil dianggap salah. Nih, karena punya pangkat, punya jabatan dianggap benar. Ya, kemarin ramai tuh di Tamrin, ada orang lewat lampu merah, mobilnya keren. Apa mobilnya itu? Alphard. Dia terobos lampu merah, ditegur oleh petugas. Petugasnya marah, dibawa ke kantor polisi. Yang ini dia disalahin petugasnya. Kamu nggak boleh negur orang segala macam. Karena orang kecil, ini orang besar. Nah itu gambaran-gambaran seperti itu harusnya tidak boleh ada dalam kehidupan. Ya. Kebenaran ya dari kebenaran. Wa yu'rafur rijalu bil haqq. Seseorang dinilai dengan kebenaran. Ya, jangan cuma dinilai dari hartanya, jabatannya, tampilannya, kedudukannya dan semacamnya. Ya. Nah, orang-orang munafik itu begitu juga. Ya. Ketika diajak mau beriman, dia nggak lihat masalah imannya, masalah aja, dilihat orang-orang kecil semua. Nah, nggak mau ikut gitu ya. Ngaji ke masjid muhajirin. Ini muhajirin orang kecil apa orang gede nih di sini? Di sini orang gede banyak juga rupanya. Banyak orang besarnya juga. Wah, lihat muhajirin. Oh, banyak orang kecil. Ya. Jangan dilihat orangnya. Lihat apa yang dipelajari. Oh, kita belajar Al-Quran kok, ngaji. Oh, bagus. Ya, tak dilihat lagi. Yang penting yang disampaikan, yang diajarkan adalah kebenaran. Begitu ya. Nah, orang munafik kayak gitu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kemudian apa lagi ciri orang munafik? Kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, ngumpul bareng bersama orang beriman, bersama para sahabat ketika itu tentu, qalu amanna. Mereka bilang apa? Oh, kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka udah balik ke setan-setan mereka. Maksudnya di sini apa? Tokoh-tokoh mereka sesama orang munafik. Ya, bukan setan dalam makna yang kita kenal, jin bukan. Ya, tapi maksudnya ini adalah tokoh-tokoh gembong-gembong mereka sesama kaum munafikin. Qalu, maka mereka bilang apa? Inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kami cuma tadi porak-porak aja, mengolok-olok aja. Ya. Maka Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan membalas mereka, ya. Yang akan menghina mereka nantinya sebagai balasan wa yamudduhum fi tughyanihim. Sekarang ini yamudduhum, Allah apa? Allah ulur, Allah biarin aja. Bukan berarti Allah diam. Mereka begitu ngomong nggak benar, di sana beda, di sini beda. Allah tahu. Bukannya Allah nggak tahu. Ya. Wa yamudduhum fi tughyan, dibiarkan tuh mereka. Dalam apa? Dalam kesesatannya, dalam sikap melampaui batasnya. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya, mereka pun berada dalam ya kebingungan, ya dalam ketidakpastian, ya tidak jelas sana kemari, tidak memiliki prinsip. Nah, ini juga ya ciri orang munafik.
apa? Tidak memiliki prinsip. Orang ke sana dia ke sana, orang kemari dia kemari. Ya, maka di zaman sekarang ini kan banyak perkara-perkara yang kadang-kadang sedang jadi arusnya, sedang jadi modenya. Ya, jangan kita ikut-ikutan begitu saja. Ya, kecuali kalau ini modenya lagi bagus kita ikut. Tapi kalau caranya, kebiasaannya buruk, jangan diikut. Ya, jangan diikut. Ya, jangan tergantung dengan kebanyakan orang begitu. Nah, tidak. Ya. Kita lihat, walaupun banyak orang begitu, kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Makanya ciri ajaran Islam, akhlak Islam itu ajab, tidak berubah. Ya, akhlak Islam itu tidak berubah. Dari dulu yang namanya keluarga, yang namanya anak, diperintahkan birrul walidain. Walau zaman sudah maju sekian rupa. Kalau orang sekarang tidak, zaman udah maju, udah beda hubungan anak sama orang tua. Suami istri juga sudah beda. Tidak, dalam Islam itu sama. Ya, aturan dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, sopan santun sama tetap. Ya, menutup aurat dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan. Oh, sekarang sudah maju, sekarang sudah berubah zaman. Ya, kita ikutin. Ya. Bahwa nanti ada hal-hal yang maju, sifatnya kemajuan, teknologi, sains. Nah, itu baru kita bisa ikut. Oh, sekarang belajar dengan metode yang baik, dengan cara yang baik, dengan sarana yang lebih maju, nggak apa-apa itu diikut. Itu bagus. Ya. Tapi kalau sudah terkait dengan nilai, sudah terkait dengan keimanan, terkait dengan ketaatan, ya, jangan gampang terpedaya oleh banyaknya orang. Kalau memang itu adalah ketaatan, kita ikut. Kalau memang itu adalah keburukan, tidak sesuai dari ajaran Islam, maka kita tinggalkan. Walaupun sudah mulai banyak yang melakukannya. Sudah mulai banyak yang melakukannya. Ya, jangan kemudian karena orang-orang juga begitu kita jadi begitu, tidak. Ya, kata Rasulullah, la takunu imma'ah. Jangan orang jadi imma'ah. Imma'ah itu apa? Pelin-pelan. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang-orang baik saya baik, wa in asa'u asa'tu. Kalau orang buruk saya buruk. Ya, jadi jangan sampai punya dalil orang-orang juga pada begitu, tidak. Kalau itu nggak benar, jangan. Ya, sekarang kan orang biasa tuh, ya, nyogok, nggak nyogok segala macam. Apa alasannya? Orang-orang semuanya begitu. Itu harusnya nggak boleh jadi patokan. Ya, orang mau nikah sekarang apa? Hubungan intim di luar nikah, pacaran dan sebagainya. Kenapa? Ditanya kenapa? Orang-orang semua begitu. Bukan begitu. Ya, bukan. Sekarang ini ada kayaknya saya lihat anak-anak muda tuh. Kalau mau ngelamar langsung apa bahasa Inggrisnya itu? Are you marry me gitu ya. Itu kan gaya orang barat tuh. Sekarang saya lihat anak muda banyak yang kayak gitu tuh. Ya, sama ceweknya dikasih apa? Cincin. Wah, itu dianggapnya sebagai melamar. Melamar tuh gak begitu dalam Islam. Melamar tuh ya didatangin siapa? Orang tuanya, bukan anak gadisnya. Ya, nanti orang tuanya baru sampaikan ke anaknya, kamu mau terima enggak? Ya, bukan diajak ke taman lalu are you marry me? Nah, itu mah kita ngerti juga kagak bahasanya. Enggak begitu caranya melamar. Melamar tuh baik-baik, datang ke orang tuanya, saya bermaksud ingin menikahi putri bapak, mudah-mudahan diterima dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jadi memang kadang-kadang pergeseran budaya tuh kayak gitu. Ya, sedikit demi sedikit akhirnya kita ikut. Ya. Tapi kalau punya prinsip, punya ajaran yang benar, maka kita akan tetap memiliki ya sikap-sikap dan ajaran yang baik. Baik, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka ini orang-orang munafik ini. Mereka apa? Ishtarawud ad-dhalalata bil huda. Ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya? Mengganti petunjuk, mereka ganti petunjuk yang ada, mereka ganti dengan kesesatan. Maksudnya sudah ada ajaran Rasulullah, sudah datang Nabi yang membawa ajarannya. Ya, harusnya kan tinggal mereka terima. Ya, itu sudah baik benar itu.
itu sudah nikmat yang sangat besar. Ini tidak, dia kesampingkan petunjuk, malah yang dia pakai kesesatan. Ajaran Islam ini kalau kita perhatikan sudah lengkap. Sudah lengkap, bukan cuma soal ibadah. Ya, bukan cuma soal ibadah. Semuanya ada. Soal keluarga, soal bagaimana bertetangga, soal berpakaian, soal bagaimana kita berekonomi ada. Ya, cuma kadang-kadang orang nggak pakai, yang dipakai justru ajaran yang lain. Ya, padahal kalau ajaran dipakai semuanya akan sangat tampak kebesaran Islam dan memberikan kemaslahatan. Ya, cuma kadang-kadang nggak dipakai, yang dipakai ajaran yang lain. Ya, itu gambarannya apa? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ya, bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Kalau udah kayak gitu, nggak akan beruntung tuh tijarah mereka, perdagangan mereka. Maksudnya apa? Tidak akan beruntung kehidupan mereka. Ya, ibarat orang dagang, ada barang bagus dia nggak ambil, yang diambil barang yang buruk. Ya tentu tidak akan untung, orang nggak akan beli. Ya. Hidup juga begitu, udah dikasih jalan yang benar, disari jalan yang sesat. Ya. Tidak akan beruntung. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Demikian Ibu sekalian, beberapa ayat ya terkait dengan ciri dan sifat-sifat orang munafik ya. Tadi kalau kita ulang lagi, pertama adalah orang munafik, orang yang tidak peduli dengan hatinya, tidak menjaga, tidak merawat ya, tidak memelihara kesehatan hatinya sehingga hatinya sakit. Ya. Kemudian juga orang munafik itu apa? Ya, orang munafik itu apa tadi Bu? Tidak mengakui. Apa istilahnya Bu? Tidak mau mengakui kesalahan. Apa istilahnya Bu? Denial. Ya, ngeyel dah biar gampang ya. Ngeyel. Tidak mau mengakui kesalahan. Tidak mau mengakui kekurangan. Ya, justru apa? Mencari alasan, mencari alibi agar kekurangannya ya dibenarkan. Cari-cari dah tuh alasan. Ya, macam-macam orang kalau mau cari alasan gampang banget. Ya. Kenapa kamu kok sholat subuh kesiangan? Ya, daripada saya sholat subuh ntar ketiduran nggak kerja kan dosa. Ada aja alasannya. Kalau mau cari, lebih baik saya ketiduran, ntar saya kerja kan dapat pahala. Ya, nggak benar itu. Ya, cari-cari alasan. Ya. Kemudian juga ciri orang munafik itu ya terpesona dengan tampilan zahir, dengan casing, dengan status seseorang. Ya, harusnya seseorang patokannya adalah kebenaran. Mau siapapun yang melakukan, kalau itu kebenaran maka kita terima dan kita ikuti. Mau siapapun yang melakukannya, walaupun dia orang besar, orang kaya, kalau itu kebatilan, keburukan, maka harus kita tinggalkan. Kemudian juga orang munafik itu apa? Tidak punya prinsip, tergantung ya orang lain. Orang-orang baik dia baik, orang-orang buruk dia buruk. Tidak. Ya, orang yang benar, orang yang beriman harus punya prinsip. Kalau memang baik, bagus kita ikuti. Oh, ini ada gejala bagus nih, ya. Sekarang ini ada misalnya budaya orang kalau Jumat senang bersedekah, itu bagus, nggak apa-apa. Ya, wah ini bagus, dibudayakan, dibiasakan. Ya, tapi kalau udah ada yang buruk-buruk, jangan diikuti. Kita harus punya prinsip, ya, punya pegangan, punya patokan dalam kehidupan. Begitu ya. Dan juga mereka terakhir, ya, mereka itu ya suka mengganti kebenaran dengan keburukan. Lebih memilih ya ajaran-ajaran selain Allah ketimbang memilih ajaran Allah. Ya, dengan berbagai macam cara dan alasan. Wallahu a'lam. Ibu sekalian, demikian kurang lebih bahasan kita terkait dengan masalah atau surat Al-Baqarah dari ayat 10 dan seterusnya terkait dengan ciri dan orang munafik, dan tentu saja maksudnya adalah agar kita menjauhi
sifat-sifat tersebut.